cendawan atau jamur, yang menyerang tongkol tanaman jagung. Masih rendahnya produksi jagung di Indonesia, disebabkan oleh banyak faktor, terutama serangan penyakit. Di mana serangan penyakit pada jagung ini, berawal dari benih, perkecambahan, pertanaman muda, pertumbuhan generatif, perkembangan tongkol, sampai panen. Hal ini mengindikasikan bahwa, semua fase pertumbuhan, dan perkembangan tanaman jagung, terancam serangan penyakit. Untuk itu, berikut ini akan kita bahas, beberapa penyakit penting, pada tanaman jagung, khususnya, penyakit penting, dari golongan cendawan, yang menyerang tongkol. Dan bagaimana cara pengendaliannya. Meliputi 1. Busuk tongkol Diplodia, atau Diplodia ierror, yang disebabkan oleh patogen, Diplodia maedis. 2. Busuk tongkol Fusarium, atau Fusarium ierror, yang disebabkan oleh patogen, Fusarium moniliforme. 3. Busuk tongkol merah, Gibberella ierror, dengan patogen tahap aseksual, Gibberella fujikuroei. 4. Busuk tongkol Rhizoctonia, atau Rhizoctonia ierror, yang disebabkan oleh patogen, Rhizoctonia zeae. 5. Busuk tongkol Nigrospora, atau Nigrospora ierror, dengan patogen, Nigrospora oryzae. Dalam bahasan kali ini, kita akan membahas secara umum, dan akan dibagi beberapa kali, agar setiap patogen bisa disajikan. 1. Busuk tongkol Diplodia, atau Diplodia ierror, dengan patogen, Diplodia maedis. Gejala penyakit. Pangkal kelobot tongkol yang terinfeksi lebih awal tampak memucat. Bila infeksi terjadi pada 2 minggu setelah pembentukan tongkol, maka biji-biji berubah jadi coklat keabu-abuan, lisut dan busuk. Tongkol berdiri tegak ke atas karena makin ringan, dan lapisan kelobot saling terpaut erat karena pertumbuhan miselium putih. Badan buah Pycnidia berwarna hitam tersebar pada kelobot, di antara biji-biji dan ketiak. Bila tongkol terinfeksi lebih belakangan, gejala penyakit dari luar tidak jelas, tetapi bila tongkil dikupas dan biji dikeluarkan, di pangkal biji terlihat jamur putih. Infeksi biasanya dimulai pada dasar tongkol, kemudian berkembang ke tongkol, terus ke permukaan biji, dan kelobot. Kerugian hasil, sebesar 40%. Program pengendalian penyakit tongkol Diplodia adalah 1. Pemakaian benih bermutu dan tunggul, yaitu menanam varietas jagung yang tahan penyakit tongkol Diplodia, atau relatif tahan. 2. Pengolahan tanah maksimal, atau maksimum tillage, dengan 2 kali pembajakan, serta dengan pemberian kapur dolomit, dan pupuk kandang. 3. Lakukan perlakuan benih, dengan menggunakan fungisida yang disarankan, untuk penyakit perlakuan benih, sebaiknya dikombinasikan dengan insektisida. 4. Pemupukan berimbang, dengan mengurangi pupuk urea dan menambahkan pupuk KCl, terutama dilakukan pada musim hujan. 5. Perawatan tanaman muda, dengan menyemprot fungisida, yang disarankan untuk mencegah penyakit busuk tongkil Diplodia, terutama yang bersifat sistemik dan kontak. 2. Busuk tongkol Fusarium, atau Fusarium ierror, dengan patogen, Fusarium moniliforme. Gejala penyakit. Bila kelobot dikupas, terlihat tongkol membusuk. Permukaan biji pada tongkol berwarna merah jambu sampai coklat, pada satu sampai beberapa kelompok biji, kadang-kadang dengan pertumbuhan miselium seperti kapas berwarna merah jambu, dan coklat. Pada permukaan kelobot tampak peritesia berupa bintik-bintik bulat kecil berwarna hitam kebiruan. Jamur berkembang pada sisa-sisa tanaman, dan dalam tanah. Kerugian hasil, diperkirakan mencapai 25%, dan menurunkan kualitas biji atau benih. 3. Program pengendalian penyakit busuk tongkol Fusarium adalah 1. Pemakaian benih bermutu dan tunggul,
yaitu menanam varietas jagung yang tahan penyakit tongkol fusarium, atau relatif tahan. Dengan kelobot menutup sempurna. 2. Pengolahan tanah maksimal, atau maksimum tillage, dengan 2 kali pembajakan, serta dengan pemberian kapur dolomit, dan pupuk kandang. 3. Lakukan perlakuan benih. Dengan menggunakan fungisida yang disarankan, untuk penyakit perlakuan benih, sebaiknya dikombinasikan dengan insektisida. 4. Pemupukan berimbang. Dengan mengurangi pupuk urea dan menambahkan pupuk KCl. Terutama dilakukan pada musim hujan. 5. Perawatan tanaman muda, dengan menyemprot fungisida, yang disarankan untuk mencegah penyakit busuk tongkol fusarium, terutama yang bersifat sistemik dan kontak. Demikian paparan kami, untuk pembahasan penyakit tongkol periode kini. Selanjutnya penyakit tongkol lainnya akan dibahas pada periode berikutnya. Semoga bermanfaat. Kiranya cukup sekian penjelasan dari kami, mudah-mudahan bisa dipahami dan diimplementasikan dengan baik di lapangan. Kiranya cukup sekian, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.